Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Saudaraku, jangan lupa saudara mengucap syukur di dalam doa atas segala berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gunakan waktu untuk tidak khawatir. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20. Bacaan kedua 1 Korintus 7 ayat 32 sampai dengan 35. Dan Injil Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, tak terlepas dari kekhawatiran. Khawatir akan anak-anak tidak dapat makan, khawatir tidak ada pekerjaan, khawatir akan anak-anak yang tidak dapat sekolah, khawatir kebanjiran karena hujan, khawatir dan khawatir. Bacaan kedua hari ini, Rasul Paulus menyampaikan keinginannya saudara. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. 1 Korintus 7 ayat 32a. Keinginannya ini saudara pastilah sama dari setiap kita yang tak mau hidup dalam mengalami kekhawatiran. Sebagai orang percaya, kita diajarkan oleh Rasul Paulus agar tidak terikat dengan hal-hal yang bernilai sementara ini saudara. Misalnya pernikahan, memiliki pasangan suami istri, kebahagiaan, kesedihan, pemilikan, dan benda-benda duniawi. Kita diingatkan bahwa semua itu akan berlalu seiring dengan dunia yang juga sedang berlalu. Waktu yang pendek ini saudara, selama menanti akhir zaman ini, harus dihidupi dengan fokus hidup yang eskatologis, menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Janganlah kita saudara-saudara terikat akan hal-hal bersifat sementara yang tidak kekal ini. Tapi saudara, kejarlah hal-hal yang bersifat kekal abadi, yang tak akan dirusak atau dicuri, yang membuat kita cemas dan khawatir. Karena kata Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih, setiap kekhawatiran saudara akan mendatangkan kesusahan. Dan dalam kekhawatiran saudara juga akan mendatangkan sakit penyakit. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadinya saudara. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 1 Korintus 7 ayat 35. Di sini saudara, Paulus hendak sampaikan kepada kita semua, daripada kita membuang energi yang sia-sia dengan selalu khawatir, yang tidak menguntungkan fisik dan rohani ini saudara, alangkah baiknya waktu ini kita pergunakan untuk hal-hal positif.
Sebagai orang percaya, hendaknya kita bisa mempergunakan waktu ini dengan baik. Pergunakan untuk melayani. Selalu bersekutu dan di dalam komunitas seiman. Sehingga dapat menghalau pikiran-pikiran negatif yang membuat dan mendatangkan kekhawatiran dan kebimbangan. Kita pula diajak oleh Rasul Paulus untuk dapat hidup fokus kepada Tuhan. Karena fokus hidup orang percaya adalah Tuhan. Bukan dirinya sendiri, apalagi kesenangan dan nafsu duniawi. Lagi pula, dari Tuhanlah segala berkat dan keselamatan sejati yang kita peroleh, saudara. Semua hal yang ada di dunia merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan, termasuk pernikahan, saudara, di mana kita boleh memiliki pasangan suami istri. Menikah demi menghalalkan nafsu badani sebagaimana yang dihidupi orang-orang Korintus tentu bukan tujuan pernikahan kudus yang Tuhan kehendaki. Demikian pula dalam menanggapi setiap situasi, hendaknya kiranya kita mampu mengendalikan diri supaya kita jangan dikendalikan oleh kondisi dunia. Semoga dengan ajakan Rasul Paulus hari ini, saudara, untuk tidak khawatir di dalam menjalani hidup kita, sungguh-sungguh dapat menenangkan batin kita ini dengan selalu fokus kepada Dia Sang Pencipta, pemilik kehidupan, Yesus Kristus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.